Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tinggalkan surat pendek ini setelah Al-Fatihah di saat sholat subuh, karena sholat subuh merupakan ibadah wajib yang memiliki keutamaan, khususnya dibanding sholat wajib lainnya. Oleh karena itu, sholat subuh termasuk ibadah yang paling sulit dan sangat berat, meski hanya dikerjakan 2 rakaat saja. Namun, sebagian orang lebih memilih untuk menarik selimut dan melanjutkan tidur nyenyaknya. Apalagi waktu subuh yang sejuk dan menenangkan membuat sejumlah orang tergoda untuk tidak bangun dari tidurnya. Maka dari itulah sholat subuh dikategorikan sebagai ibadah yang berat, terlebih lagi bagi orang-orang yang munafik saat mengerjakan sholat subuh. Sama seperti sholat lainnya, wajib membaca surat Al-Fatihah dan selanjutnya dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lantas, surat apa saja yang sebaiknya dibaca saat sholat subuh? Bahkan jangan sampai tertinggal salah satu sunnah sholat, yakni membaca surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, baik itu surat berupa ayat pendek maupun surat panjang, dengan tetap memperhatikan bacaannya. Ayat Al-Quran yang wajib dibaca yakni surat Al-Fatihah, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Adapun surat atau ayat Al-Quran yang dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah ialah bebas sebagai pengetahuan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi, semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca. Namun, saat sholat setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surat atau ayat di dalam Al-Quran tersebut. Semua surat dan ayat dalam Al-Quran boleh dibaca saat sholat, mulai dari surat-surat pendek yang ada di dalam juz 30 alias juz amma. Namun ada pula yang gemar membaca potongan ayat dalam surat yang panjang. Misalnya, ada yang membaca surat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misal bulan Ramadan, saat situasi dalam perjalanan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada 2 ayat yang sering dibaca baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat subuh. Apa itu surat? Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada rakaat pertama, beliau membaca surat Qaf ayat 10 yang artinya, dalam pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Qaf ayat ke-10. Lalu dilanjutkan ruku dan seterusnya. Kenapa Rasulullah membaca surat Qaf pada rakaat pertama pada waktu sholat subuh? Isi surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepadanya.
Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga dan neraka, pahala dan dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita semua ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya akan ada hari kebangkitan di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur lalu dihisab semua amalnya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga. Begitu pula dengan banyak amal buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka dengan segala siksanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah? Amir bin Harith berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat subuh membaca surat At-Takwir. Artinya, apabila matahari digulung, dalam surat At-Takwir ini juga berbicara tentang peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur, terjadi kegoncangan di mana-mana. Matahari akan digulung sehingga alam semesta gelap gulita. Dan manusia tidak dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua? Di saat sholat subuh, insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memunculkan kekhusyuan dalam sholat, bahwasanya kita semuanya akan meninggal dunia dan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa berkat amal soleh yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman dan Islam kita. Amin. Allahumma amin. Demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bagi kita semua, khususnya para kaum muslimin dan muslimah. Jagalah sholat subuh kita, karena sholat subuh merupakan sholat yang paling istimewa di antara sholat-sholat lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.